warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mulyadi dari Silasa SHMH, program studi ilmu sosial pada pasca sarjana Universitas Tadulako Palu dengan konsentrasi BKU Hukum dan Pembangunan dengan judul disertasi Perlindungan Hukum Pekerja Buruh Perempuan di Kabupaten Toli-Toli. Harapan bahwa dengan ilmu yang saya dapatkan selama menempuh pendidikan di pasca sarjana Universitas Tadulako Palu ini bisa saya aplikasikan untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli, khususnya para pekerja buruh perempuan yang lagi bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Dr. Hidayat Karate MSI, selaku Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah yang hadir pada kesempatan ini. Yang kedua, Ketua Dewan Pimpinan Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat datang kepada Bapak, beserta hadirin tamu undangan baik keluarga dan teman seangkatan yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan ujian sidang terbuka promosi doktor Promo Vendus Mulyadi dengan nomor induk mahasiswa B 103220001. Judul disertasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Buruh Perempuan di Kabupaten Toli-Toli. Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor, Jumat 31 Januari tahun 2025 di Aula Gedung C Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada Promovendus kami persilakan memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Bapak penguji eksternal kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Irwansyah SHMH. Beliau adalah guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bapak-bapak tim penguji yang saya hormati, hadirin sekalian, saudara Promo Vendus, dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Mulyadi. Sebelum kita melanjutkan, saya mempersilahkan promotor dari saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Sutarman Yodo SHMH. Silakan Pak. Yang terhormat amat terpelajar Bapak Ketua Sidang
dan Bapak para penguji yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan tim penyangga yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Mulyadi yang terdiri dari saya Profesor Dr. Sutarmanyodo SHMH sebagai ketua dan Profesor Dr. Sulbadana SHMH sebagai anggota, menyampaikan ucapan terima kasih. Izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang saudara telah kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing saudara menyelesaikan disertasi sejak seminar usulan penelitian, ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya sidang promosi doktor. Kami berharap saudara dapat mempresentasikan disertasi saudara dengan baik kepada sidang yang terhormat, juga kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudara Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik. Sebagai karya ilmiah yang saudara banggakan dan bertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promovendus lahir di Toli-Toli pada tanggal 27 Agustus tahun 1972. Orang tua Bapak Haji Yusuf Daeng Silasa almarhum dan Ibu Haja Indotan Haji Weke, dan istri bernama Ismini SPD, dan juga telah dikaruniai 2 anak, yaitu Fatimah Az-Zahra 23 tahun dan Hana Humaira 13 tahun. Jenjang pendidikan mulai dari SDN 1 Lalos Kabupaten Toli-Toli tamat tahun 1986, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Lalos Kabupaten Toli-Toli tamat tahun 1989. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Toli-Toli tamat tahun 1992. Kemudian beliau melanjutkan studi strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Jawa Timur tamat tahun 1998. Kemudian melanjutkan strata 2 pada Pasca Sarjana Universitas Tadulako Palu tamat tahun 2015. Dan terakhir beliau melanjutkan studi pada tahun 2022 pada program Pasca Sarjana program Doktor Ilmu Sosial, Hukum dan Pembangunan pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Promovendus adalah salah satu ASN PNS pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli, jabatan Kepala Bagian Hukum. Selanjutnya kami serahkan saudara Promovendus kepada sidang terbuka Senat Universitas berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promovendus serta kelayakan Promovendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sutarmanyodo
atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian perlindungan hukum terhadap pekerja buruh perempuan di Kabupaten Toli-Toli. Untuk itu kami persilakan Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI selaku sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Terima kasih pimpinan sidang. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 0149 garing ON 28/12 tahun 2025 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Mulyadi Sambuk B1032201, program studi ilmu sosial program doktor, judul penelitian disertasi perlindungan hukum terhadap pekerja buruh perempuan di Kabupaten Toli-Toli. Panitia pelaksana Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Information Engineering sebagai ketua, Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc sebagai sekretaris, Profesor Dr. Irwansyah Sarjana Hukum Magister Hukum penguji eksternal, Dr. Suwardi SHMH penguji internal, Profesor Dr. Aminuddin Kasim SHMH penguji, Profesor Dr. Sutarmo Yudo SHMH promotor, Profesor Dr. Sulbadana SHMH promotor, Dr. Lembang Palipadang SHMH penguji, Dr. Agus Ladini SHM penguji, Dr. Awaludin SHMH penguji. Kedua, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat keliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan dibagi pada tanggal 14 Februari 2025 Direktur Profesor Dr. Adam Malik MSc Information Engineering. Terima kasih. Terima kasih Prof. Slamet Riyadi. Selanjutnya saya mempersilahkan Saudara Promopedus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara paling lama 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Tim Penguji yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Adam Malik PSc IPU ASEAN Engineering. Yang terhormat Sekretaris Tim Penguji yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc. Yang terhormat penguji eksternal yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Irwansyah SHMH. Selamat datang di Universitas dan selamat datang di Kota Palu 1000 megalit. Yang terhormat penguji internal yang terpelajar Bapak Dr. Suwardi dari Malawa SHMH. Yang terhormat penguji yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Aminuddin Kasim SHMH. Yang terhormat promotor sekaligus penguji yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Sutarmo Yudo SHMH. Yang terhormat penguji sebagai promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Sulbadana SHMH. Yang terhormat penguji yang terpelajar Bapak Dr. Lembang Palipadang SHMH. Yang terhormat penguji yang terpelajar Bapak Dr. Agus Ladini SHM. Yang terhormat penguji yang terpelajar Bapak Dr. Awaludin SHMH. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Hidayat Bakarake. Terima kasih hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Tengah. Terima kasih hadir. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Toli-Toli. Terima kasih hadir. Yang saya hormati kakak-kakak dari Wartip Daerah Pengurus Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah, Bapak Bina Hukum, organisasi dan jajaran ke bawah. Terima kasih hadir.
Yang saya hormati keluarga saya yang hadir, ada kakak saya tertua dari Toli-Toli, ada istri dan anak saya, keluarga, kemudian papi, yang kami saya hormati, dan rekan-rekan saya seangkatan SMA 1, ya terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ketua Tim Penguji yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan ini saya bisa diberi kesempatan untuk hadir sidang promosi terbuka disertasi saya Mulyadi, Stambuk P103-2001 dengan judul disertasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di Kabupaten Toli-Toli. Konstitusi telah menjamin kepada setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Demikian juga Undang-Undang Ketenagakerjaan telah menjamin perlindungan hak-hak pekerja, termasuk perempuan, untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan perlakuan yang adil di tempat kerja. Oleh karena itu, perlindungan hukum pekerja buruh perempuan oleh Promopenus melihat dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek kodrati, yaitu hak maternitas atau hak khusus yang melekat pada perempuan karena fungsi reproduksinya adalah cuti haid, hamil, cuti melahirkan, dan cuti menyusui serta tempat menyusui bagi pekerja perempuan yang mempunyai anak. Kemudian yang kedua dilihat dari aspek diskriminasi. Tidak ada lagi keputusan hukum kerja di perusahaan kepada para pekerja apakah dia menikah atau tidak menikah, atau dalam kondisi haid atau melahirkan, tidak ada lagi yang PHK dan termasuk jaminan atas jam kerja. Oleh karena itu, yang pertama bahwa oleh Promopenus dalam melakukan penelitian melihat ada satu hal yang seperti dilayan, bahwa di perusahaan itu tidak tersedianya ruang laktasi bagi pekerja buruh perempuan. Sementara ini adalah menjadi hak pekerja dan kewajiban perusahaan untuk menyiapkan, karena tidak menutup kemungkinan di perusahaan itu ada pekerja yang sudah mempunyai anak dan dibawa serta ke tempat kerja. Kita bayangkan kalau anaknya dibawa kemudian tidak ada tempat ini, tentu akan berpengaruh pada keadaan anak tersebut mungkin tidak mendapatkan ASI yang memadai. Kemudian yang kedua, Promopenus juga melihat bahwa masih ada pekerja buruh perempuan tetap bekerja dalam kondisi haid. Kita tahu bahwa perempuan ini dengan menstruasi tentu sangat mengalami satu kesakitan yang sangat luar biasa, tetapi tetap melakukan pekerjaan karena pertama mereka takut akan kehilangan pekerjaan dan takut dinilai oleh perusahaan tidak bekerja dengan baik, sehingga mereka tetap bekerja dengan kondisi seperti itu, walaupun sebenarnya sudah ada hak afirmasi. Perusahaan itu berkewajiban menyampaikan kepada pekerjaannya yang lagi mengalami menstruasi, cuman tidak ditahu kapan waktunya, kapan datangnya. Jadi itu juga menjadi satu kendala. Yang ketiga, oleh Promopenus juga melihat masih ada pekerja yang di usia 8 sampai 9 bulan hamil masih bekerja. Tentu kita tahu ini sangat berisiko. Nah, kalau ini terjadi keguguran, maka kita akan kehilangan satu generasi, dan hak pekerja buruh tersebut untuk melanjutkan generasi, saya kira itu akan tidak tercapai. Selanjutnya pada kesempatan ini juga oleh Promopenus merumuskan 3 masalah. Pada masalah yang pertama bahwa begitu sudah banyak peraturan perundang-undangan maupun konvensi internasional secara nasional, tetapi oleh pekerja buruh belum mendapatkan haknya atau secara adil dalam istilah dasolen dasein. Jadi antara harapan dan kenyataannya itu belum mereka dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemenuhan bahwa di perusahaan itu sudah ada perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan peraturan kerja bersama. Namun juga
juga apa yang menjadi hak-hak pekerja buruh ini belum bisa dipenuhi. Antara law in books dan law in action-nya itu belum berjalan secara konsisten. Kemudian yang ketiga, bagaimana peraturan yang ideal yang ingin kita capai tentu dengan banyaknya peraturan tersebut, maka kemudian apakah kita melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada yang bermasalah, atau kemudian melakukan pembentukan hukum baru yang tentu diharapkan bisa memberikan berpihak kepada pekerja perempuan secara adil tanpa diskriminasi. Selanjutnya pada slide ini juga oleh Prof. Pedus memang tidak ditampilkan bahwa ada penelitian terdahulu yang kemudian ini adalah untuk menjaga originalitas daripada penelitian saya dan menghindari plagiasi sebagai bentuk sebagai bentuk integritas akademik. Jadi dengan 5 tahun terakhir ada penelitian kami tentu berbeda dari sisi lokasi dan juga substansi materi muatan. Kemudian pada kerangka pikir penelitian yang oleh Prof. Pedus adalah merupakan serangkaian konseptual dan teori yang digunakan di dalam mengkaji, menguraikan dan menganalisis persoalan atau realitas yang didapatkan di lapangan. Oleh Prof. Pedus menggunakan 3 teori. Teori yang pertama adalah teori Hart. Hart mengatakan treats life cases alike and different cases differently, bahwa memperlakukan kasus yang sama dengan cara-cara yang sama dan memperlakukan kasus yang berbeda dengan cara-cara yang berbeda. Tapi kemudian ada juga equity before the law, bahwa ada kesamaan kedudukan hukum, ada kesamaan kedudukan hukum. Kemudian selanjutnya yang kedua, oleh Prof. Pedus juga menggunakan teori Jacques Derrida. Derrida mengatakan bahwa keadilan itu tidak didapatkan dari sumber-sumber tatanan hukum, melainkan dari sesuatu yang melampaui hukum itu. Karena memang ada sesuatu kondisi di perusahaan itu bisa terjadi, ada kesepakatan atau kearifan lokal yang kemudian disepakati dan dilaksanakan di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, teori Friedman. Friedman mengatakan bahwa efektifnya penegakan sebuah hukum itu tergantung dari 3 unsur. Ada struktur, ada kultur, dan ada substansi, termasuk juga faktor-faktor yang mempengaruhi tegaknya hukum. Antara lain hukumnya sendiri, penegak hukumnya, sarana hukumnya, kemudian juga budaya dan masyarakat. Selanjutnya untuk metode penelitian. Pada metode penelitian ini oleh Prof. Pedus itu sosiolegal, empiris dengan sosiolegal merupakan kajian hukum yang menggunakan pendekatan hukum yang dengan ilmu-ilmu sosial. Kemudian dari bahan hukum dianalisis, diolah, kemudian ditransformasi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan kemudian diolah secara teknik analisa. Kemudian selanjutnya perlindungan terhadap pekerja buruh perempuan, bahwa undang-undang maupun Undang-Undang Dasar 45 bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, dan juga Undang-Undang Tenaga Kerja. Namun perlindungan ini tentu kita lihat tidak hanya memberikan perlindungan semata-mata kepada pekerja buruh perempuannya, tetapi juga bagaimana perkembangan usaha dan itu terus berjalan. Jadi ada keseimbangan di dalam memberikan perlindungan hukum tersebut. Selanjutnya perlindungan tenaga kerja perbandingan 3 negara. Kita tahu bahwa sistem negara ini antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura berangkat dari sistem hukum yang berbeda. Indonesia adalah Eropa kontinental dengan civil law-nya, kemudian Singapura dan Malaysia itu dengan Anglo-Saxon atau common law. Jadi jenis kekuasaan yang berlaku terhadap hukum dan sebuah masing-masing negara ini ada berbeda perlakuannya antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tentu berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara di dalam mengatur bagaimana pekerja buruh perempuan atau hak
hak-hak perempuan bisa diatur di dalam peraturan nasional. Itu kemudian untuk perbandingan untuk kesejarahan, bahwa begitu masa kelam pernah dirasakan oleh Indonesia ada zaman perbudakan, kerja paksa ini, tentu ini juga berimplikasi kepada bagaimana peraturan itu dibuat kemudian mencegah terjadinya perbudakan itu lagi. Kita tahu bahwa bagaimana di zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, tetapi ada satu hal yang kemudian menarik bagi kami, bahwa perjuangan buruh ini tidak berhenti sampai di situ, karena ada satu kasus, yaitu kasus Marsina, yang kita tahu bersama bahwa Marsina adalah merupakan spirit bagi pekerja buruh untuk memperbaiki hak untuk negara memberikan perlindungan kepada pekerja buruh dalam rangka memperbaiki kesejahteraannya ataupun hak-hak pekerja buruh tersebut. Kemudian untuk pemenuh hak, pekerja buruh tetap melakukan pekerjaannya tadi dalam kondisi apakah hamil maupun haid, tapi sekiranya terjadi persoalan maka itu akan diselesaikan dengan penyelesaian hubungan industrial dengan melalui bipartit, tripartit, kemudian P4D maupun P4B sebagai satu sarana untuk penyelesaian kasus-kasus perburuan di perusahaan, dengan perusahaan ataupun keterlibatan tripartit pemerintah di dalamnya sebagai regulator. Kemudian pada ini juga oleh Provokadus menampilkan perusahaan yang tempat penelitian dengan melihat jumlah pekerja buruh perempuan dan laki-laki masih sangat jauh berbeda sebagai bentuk korespondensi kebenaran bahwa di Toli-Toli ada perusahaan yang sudah melaksanakan memenuhi hak-hak pekerja buruh dan juga ada tidak, dan 16 hasil penelitian kami sebagai sampel ini ada 11, inilah perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi hak-hak para pekerja perempuan. Kemudian selanjutnya bahwa kita menganut negara kesejahteraan atau welfare state, maka konsekuensi diambilnya negara tersebut bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan bagi warga negaranya. Itu salah satunya adalah diwujudkan dengan adanya tindakan perlindungan hak asasi manusia dari negara bagi warga negaranya tanpa terkecuali. Termasuk dalamnya adalah menjamin dan melindungi hak-hak para pekerja, khususnya hak kaum perempuan, yang juga jauh dari praktek-praktek kapitalisme. Dan kemudian negara harus bertindak sebagai regulator, fasilitator maupun dinamisator. Inilah tadi 5 perusahaan yang tidak menyiapkan ruang laktasi yang khusus bagi perempuan yang membawa serta anaknya untuk bekerja agar mereka bisa memberikan susu yang memadai, tapi oleh 5 perusahaan ini tidak menyiapkan. Selanjutnya, ideal perlindungan pekerja perempuan dalam perundangan, saya kira ada pendekatan hukum dan ekonomi, bahwa keberhasilan negara menerapkan kesetaraan gender dan melindungi pekerja perempuan baik pada sektor formal maupun informal membuktikan bahwa perempuan memiliki dampak signifikan di dalam pembangunan ekonomi negara. Perempuan adalah aset pembangunan yang penting dan berdasar atau aset perusahaan, bukan sebagai faktor produksi. Itu yang kita harapkan dari sini menjadi tanggung jawab negara. Kemudian ada pun novelty yang kami tampilkan bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui adanya perlindungan hak-hak mayoritas yang lebih liar, yang lebih ideal, berupa konsep kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan hukum pekerja perempuan yang lebih luas untuk dan menyeluruh. Kemudian yang tadi meliputi hak-haknya, hak-hak maternitasnya, dan juga sudah diamanatkan oleh Konvensi Internasional World Organization atau ILO. Kesimpulan, pelaksanaan hak-hak maternitas pekerja perempuan pada perusahaan swasta dan pada usaha milik negara seperti Kabupaten Toli belum sesuai ketentuan. Baru 11 dari 16 perusahaan yang memberikan hak-hak maternitas kepada 276 pekerja buruh perempuan atau 87,34% dari keseluruhan pekerja buruh perempuan di Kabupaten Toli. Kesimpulan yang kedua, bahwa pekerja buruh perempuan di Kabupaten Toli belum sepenuhnya memenuhi hak-haknya karena khawatir akan berpengaruh pada pilihan kinerja dari pemilik perusahaan sehingga terancam diberhentikan dari pekerjaannya. Yang ketiga, idealnya perlindungan hak pekerja perempuan dalam peraturan perundangan
mengatur pekerja informal, bukan sekedar pekerja informal, memberikan dukungan sosial untuk kesehatan dan promosi dan dukungan pencegahan kekerasan, termasuk undang-undang kekerasan seksual. Saran yang pertama untuk meningkatkan pelaksanaan hak matematika pekerja perempuan di Kabupaten Bengkulu penting untuk mempertimbangkan harmonisasi terkait kontrak kerja dan hak matematika pekerja perempuan. Yang kedua, untuk memastikan hak-hak pekerja perempuan dapat terpenuhi secara adil tanpa kekhawatiran akan konsekuensi negatif dari pihak perusahaan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu perlu melakukan pendampingan, sosialisasi dan pengawasan sehingga perusahaan memahami hak dan kewajibannya. Yang ketiga, perlu dilakukan pembentukan atau revisi terhadap undang-undang Cipta Kerja dengan menambahkan aturan terkait perempuan buruh pekerja informal, dukungan sosial untuk kesehatan reproduksi, mendukung segala bentuk pencegahan kekerasan dan jaminan ataupun pensiun. Demikian presentasi kami pada kesempatan ini. Selanjutnya dikembalikan kepada Pak Semua selaku Ketua Tim Penyidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kesempatan ini saya akan berikan kepada masing-masing tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, komentar, saran ataupun sanggahan. Kesempatan pertama saya persilakan Bapak Profesor Dr. Irwansyah SHMH. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pimpinan sidang ujian promosi doktor Bapak Direktur Pasca Sarjana, para guru besar, pembimbing, penguji, bapak-bapak para penguji dan pembimbing, saudara promoventus, hadirin yang berbahagia. Saya memberikan apresiasi atas hasil disertasi yang telah tadi dipaparkan oleh saudara promoventus. Tentu ini merupakan perjalanan panjang ya, karena tidak semudah itu juga bisa berdiri di podium yang lumayan panas ini ya, tanda petik ya. Hanya orang yang punya keberanian tersendiri ya, yang bisa berdiri di situ. Mudah-mudahan ini bisa terwujud harapannya menjadi doktor ya pada hari ini sebagai gelar tertinggi. Jadi gelar tertinggi itu bukan profesor ya, tapi doktor ya. Kemudian Anda tadi memilih topik perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan ya, dengan pendekatan atau penelitian bersifat sosiologi research ya. Topik ini penting. Kenapa penting? Karena sangat rentannya perempuan itu dilanggar haknya. Jadi ada kelompok di negeri ini yang gampang sekali terlanggar haknya atau tidak cukup dilindungi secara hukum, termasuk perempuan. Ya. Kemudian banyak riset seperti oleh Komnas Perempuan ya, pernah ada risetnya bahwa sekitar 60-an aturan di Indonesia, mulai undang-undang sampai peraturan daerah, itu bias gender. Jadi dia menyimpulkan aturan di negeri ini itu memihak kepada laki-laki, ya, tidak memihak kepada perempuan ya. Itu hasil risetnya ya, mungkin karena yang melakukan riset Komnas Perempuan ya. Kalau mungkin Komnasnya laki-laki terbalik lagi ya, kira-kira begitu. Ini menarik ya. Oleh karena itu Anda menggunakan social legal ya. Ini kajian yang sudah mulai berkembang di negara-negara maju dan juga di Indonesia. Ini untuk mendudukan bahwa sebuah persoalan besar itu tidak cukup diselesaikan dengan perangkat hukum, apalagi soal perlindungannya. Saya setuju dengan pendekatan multidisiplin ya. Jadi ini perlu dilihat dari sisi ekonomi.
Gimana mau meningkatkan kesejahteraan? Ya, kalau ekonomi belum memadai, gaji tidak bisa dinaikkan. Ya, kemudian ada budaya, ada soal agama, ada soal politik ya. Nah, ini pekerja kita gampang diseret-seret ya, misalnya ke partai. Ya, kalau posnya partainya A, ya, jangan coba-coba pilih partai B ya. Nah, itu masalah besar itu. Jadi terkait dengan politik juga. Jadi betapa perlindungan hukum ini memerlukan kajian yang multidisiplin. Tadi saudara garis bawah ya. Kemudian tadi Anda juga menyebut bahwa ada teori responsif ya, ada teori progresif. Nah, saya mau dulu mendengar komentar dari saudara Promovendus ya. Ini perlindungan hukum ya, ada progresifnya, ada represifnya, ada preventifnya. Tadi akan menyebut kondisi negara secara umum itu berimbas juga ke kondisi hukum kita, berimbas juga ke perlindungan hukum kita. Jadi perlindungan hukum kita itu rata-rata represif ya, belum sifatnya preventif. Nah, bagaimana kira-kira komentar saudara Promovendus terhadap aturan-aturan di negeri ini? Adakah kira-kira menurut hasil riset saudara aturan-aturan itu atau undang-undang itu yang Anda sebut tadi dari konvensi sampai kepada peraturan daerah yang sudah kita anggap sudah progresif ya? Saya beri contoh kemarin ya, ada aturan bahwa dulu kalau perempuan hamil, dia sendiri minta cuti. Sekarang perempuan hamil, suaminya bisa minta cuti bersalin ya, bisa ya. Yang penting istri betul ya. Dan sampai dari istri dia minta cuti bersalin juga ya. Itu contoh saja ya, bahwa sudah mulai diakomodasi kepentingan. Karena ada juga lembaga di Indonesia tidak mau terima perempuan. Kenapa? Terlalu banyak cutinya. Pak cuti, ada cuti haid ya, cuti bersalin, macam-macam cutinya Pak. Akhirnya dipegang terima perempuan, terlalu banyak cuti ya. Itu buktinya bahwa perlindungannya tidak secara menghargai kodrat perempuan. Tetapi ada riset juga bahwa ada lembaga lebih banyak menerima perempuan dibanding laki-laki. Alasannya apa? Perempuan itu halus kerjanya, teliti, sabar, tidak banyak menuntut. Tidak ada perempuan suka demo-demo ya. Mereka suka demo-demo laki-laki, tergantung lagi pekerjaannya. Nah, ini ada plus minusnya. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya, ada kira-kira aturan-aturan menurut saudara yang dipandang sudah cukup progresif ya, artinya responsif, memberikan perlindungan hukum kepada kaum perempuan. Silakan. Izin menjawab Bapak. Ya, jadi terkait dengan tentunya kesetaraan gender, perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Nah, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, bahwa Undang-Undang Ketenagakerja yang tahun nomor 13 tahun 2003 hingga hari ini masih terus digunakan. Namun tentu yang bisa kita lihat bahwa implementasinya seperti apa di dalam memberikan perlindungan kepada pekerja buruh perempuan. Cukup banyak aturan-aturan yang sudah sebenarnya berkaitan dengan kesetaraan gender, misalnya undang-undang perlindungan perempuan, kemudian anak, perlindungan anak. Tetapi karena kita pada konteks ketenagakerjaan bahwa diharapkan sesungguhnya bahwa hukum yang ada ini, yang kita tahu kalau secara progresif, bahwa hukum itu adalah untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Jadi sehingga kemudian ada perlakuan yang secara adil kepada masyarakat tersebut atau kepada individu, khususnya para pekerja di perusahaan. Nah, kalau kita melihat secara responsif bahwa sesungguhnya undang-undang ini sudah memberikan ruang yang cukup luas, sudah merespon aspirasi dan keinginan, karena memang lahirnya sebuah peraturan itu tidak serta-merta lain, tetapi melalui berbagai tahapan, ada konsultasi publik, ada penelitian. Jadi sehingga
semua keinginan kita itu bisa terserap. Tetapi kemudian itu apakah dilaksanakan dengan sepenuhnya? Tentu tidak, karena faktanya tidak demikian. Nah, kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait, karena memang ada perusahaan yang tidak mau menerima perempuan, dibatasi Pak, dijadikan syarat perusahaan ini tidak menerima perempuan. Karena itu tadi pertimbangannya banyak cutinya, sementara itu dianggap mempengaruhi produksi, tingkat produksi di perusahaan, dan banyak lagi yang lain. Tetapi sesungguhnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, kalau saya contohkan itu di pasal 93 ayat 4 dinyatakan begini, ayah berhak mendapatkan cuti paternitas maksimal 2 hari, namun ayah bisa mendapatkan tambahan cuti 3 hari. Artinya undang-undang ini sudah merespon. Tetapi untuk saat ini di Indonesia ini tentu saja belum dilaksanakan cuti ayah namanya. Nah, kalau hanya waktu 2-3 hari, sementara kan masa perempuan itu masa idahnya 40 hari, tentu berat bebannya. Nah, kalau hanya hanya 2 hari 3 hari saya kira tidak memadai. Nah, saya bandingkan di Malaysia. Malaysia itu saya dapatkan dalam referensi saya, ada di dalam naskah saya, bahwa di Malaysia itu 6-8 minggu Pak. Cuti bersalin itu diberikan kepada ayah untuk mendampingi istrinya. Nah, ini tentu kita harapkan bahwa di Indonesia pun bisa diberlakukan, dipraktikkan untuk saat ini. Begitu. Terima kasih Pak. Pak Mulyadi masih berani antar istri belanja ke mall? Masih siap Pak? Enggak, masih berani atau tidak? Berani Pak. Berani. Pernah Anda antar istri ke mall, itu SPG ya, yang pelayan. Kan kita Indonesia rata cantik ya, itu soal ekspresi ya. Pernah enggak ada orang cacat yang orang pakai kursi roda, pakai roda? Pernah Anda temui waktu sama ibu ya? Ibu yang ini ya? Ya, dulu saya silakan beri. Oh ya. Siapa tahu kita nanti ketemu di Makassar ya. Pernah ketemu? Tidak. Tidak ada orang cacat. Tidak ada yang cacat, semuanya sempurna. Sempurna ya. Ini menarik ya. Kita ini nilai-nilai Pancasila. Tadi Anda bandingkan Singapura, Malaysia. Di Inggris itu kita akan mudah menemukan melayang itu pakai kursi roda, orang tua pakai tongkat melayang. Anda ke New York misalnya, bayangkan kan semua pelayan toko cantik ini pusat dunia ini, ternyata ada banyak orang hitam sih, banyak orang hitam. Bayangkan kita kan tidak mungkin ini dia jadi pelayan di situ ya, karena tadi unsur menarik, cantik dan sebagainya. Nah, ini kita mengatakan nilai Pancasila. Kok negara yang terapkan ya, justru kita tidak. Ya, menurut saya Prof. Edus, nah bagaimana kira-kira nilai-nilai budaya ya, atau nilai-nilai agama bisa juga digunakan untuk memperkuat perlindungan hukum ini. Ada misalnya nilai lokal ya. Nah, tadi kan ada nilai-nilai hukum saja, ada nilai-nilai lokal, ada nilai-nilai agama. Ini kan kajian multidisiplin ya. Nah, untuk memperkuat apa pentingnya perlindungan hukum kepada perempuan ini? Jawab singkat saja. Jadi dari sisi budaya, kita kan budaya Indonesia Timur. Ya. Nah, tentu bahwa bagaimana performance dari seorang pekerja perempuan itu, katakanlah dari pakaiannya, yang berbusananya, nah, tentu harus nilai-nilai keindonesiaan. Tidak mungkin memakai rok pendek yang sangat pendek, kemudian atau baju yang tidak sesuai begitu. Jadi dari sisi budaya bahwa itu juga berpengaruh pada nilai budaya lokal. Di daerah masyarakat tidak menginginkan yang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa dari sisi agama tentunya kalau kita mau membangun mental perilaku nilai di perusahaan itu, maka perusahaan sebenarnya harus juga menyiapkan ruang tempat-tempat ibadah, karena memang undang-undang ketenagakerjaan yang diperkuat dengan undang-undang nomor 11 Cipta Kerja itu bahwa ada jam istirahat yang memang harus tidak bisa diabaikan, diberikan kepada pekerja untuk dia melakukan ibadah. Pada saat waktu istirahat itu ada jam ibadah, mereka harus beribadah. Jadi tentu harus untuk memperbaiki ya. Nah, terakhir. Ini Bapak sudah melakukan riset di Morowali ya? Coba Politoli. Nah, biasanya banyak riset itu hanya disimpan di laci saja, tidak digunakan ya. Karena banyak kebijakan di negeri kita ini tidak berbasis riset ya,
pokoknya maunya saja pemimpinnya. Kira-kira kalau Bapak ditanya, ini kan dokter hukum salah ya, ada risetnya. Bagian mana dari riset Pak Mulyadi yang kira-kira bisa diterapkan? Misalnya Bapak jadi bupati di Toli-Toli, yang mana kira-kira hasil risetnya yang Bapak harus jalankan bahwa ini produknya dokter Unta, maka saya terapkan ini barang ini. Kayak hasil riset ini. Ya, singkat saja ya. Ya, adalah perlindungan bagi pekerja yang non formal, yang informal. Karena selama ini yang terlindungi ini rata-rata yang formal-formal saja. Bagaimana dengan pekerja di toko, di warung, di kios, ini sangat mengkreatifkan, Bapak. Jadi oleh karena itu salah satu juga ada di dalam naskah saya adalah menerapkan kebijakan itu, mereka itu terlindungi pekerja informal yang selama ini tidak tersentuh dengan aturan-aturan kita yang secara yang berlaku saat ini. Mudah-mudahan dua didengar tua. Bapak jadi bupati, nah Bapak menerapkan tadi itu. Terima kasih Bro atas waktunya. Selamat kepada saudara Bro Irwansyah. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Suwardi SHMH, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak para Profesor Dr. Ramil Kasim, Profesor Sutarman Yudo, Profesor Subadana, senior saya Pak Dr. Irwan, Pak Ketua dan sahabat saya Dr. Saudara Prof. Pedus, tadi Anda sudah banyak menjelaskan, bahkan Anda memulai dari konsep tentang negara hukum itu sendiri. Anda bicara tentang perlindungan hukum terhadap pekerja buruh. Dari konteks hak asasi manusia, ini adalah bagian daripada pemenuhan hak asasi manusia. Kalau kita lihat dalam pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, ada 4 indikator yang merupakan bagian daripada tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ya. Misalnya itu adalah konsep perlindungan hukumnya, indikator pertamanya. Indikator keduanya adalah bagaimana kemajuannya. Kemudian indikator ketiga itu adalah penegakan hukum. Kemudian yang indikator keempat adalah pemenuhannya. Dari ketiga beberapa indikator itu terkait dengan tanggung jawab pemerintah. Pertanyaannya adalah pemerintah yang mana yang Anda maksudkan yang bertanggung jawab terhadap pekerja buruh yang ada di Toli-Toli? Apakah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau kabupaten? Yang pertama. Kemudian kedua, kalau Anda menyatakan misalnya tanggung jawab pemerintah kabupaten di Toli-Toli, ada nggak kebijakan pemerintah daerah yang Anda lihat yang secara progresif bisa diuji bahwa itu dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja buruh? Salah satu bentuk perlindungannya adalah bagian instrumen penegakan hukumnya. Nah, kira-kira dari konteks kebijakan itu tadi, apa yang kira-kira bisa dikurangi, bisa ditambah, atau bisa ditiadakan? Itu kira-kira. Silakan. Ya, jadi bicara negara, tentu negara mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemerintah secara terstruktur, pusat, provinsi, kabupaten, kota. Nah, kalau konteks penelitian saya adalah Kabupaten Toli sebagai lokus penelitian, maka kemudian itulah yang saya bicarakan, bahwa pemerintah Kabupaten Toli tentu tadi berkaitan dengan perlindungan di Kabupaten Toli. Apakah ada satu kebijakan? Itu paling tidak yang dimaksud adalah peraturan daerah, paling tidak itu harus ada. Jadi sampai hari ini kami juga selaku kabak hukum
sudah pernah mendorong kepada dinas teknis dalam hal ini Kementerian Teritori bagaimana membuat turunan daripada Undang-Undang Nomor 13 menjadi turunan yang akan kita gunakan mengatur walaupun ada dasarnya otonomi kita hari ini. Tetapi sampai hari ini tidak terselesaikan mereka itu, sehingga kemudian oleh pemerintah daerah masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 2003 sebagai instrumen tertinggi yang akan mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah daerah saat ini. Nah, kalau kemudian siapa yang bertanggung jawab adalah tentu pemerintah daerah dengan dinas teknisnya yang sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah dinas tenaga kerja Kabupaten Teritori. Demikian Pak Dokter. Baik, terima kasih Bapak Dr. Suhardi SHMH. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Aminuddin, Profesor Dr. Aminuddin Kasim SHMH. Silakan Bapak. Sidang Promosi Doktor yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Adamari, Sekretaris Sidang Ujian hari ini Profesor Dr. Selamet Riyadi, penguji eksternal Profesor Dr. Irwansa, promotor Prof. Darman, kopromotor Profesor Dr. Subadana dan rekan-rekan penguji yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saudara Probendus, disertasi ini bicara soal perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan. Bicara soal itu, maka tidak bisa kita lepaskan dari sebuah perjanjian internasional terkait dengan konvensi segala penghapusan diskriminasi, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang, baik di bidang politik, di bidang sosial, budaya, bahkan termasuk tenaga kerjaan. Tidak bisa Indonesia hindari itu karena Indonesia sudah menandatangani konvensi itu pada tahun 1980. Pertanyaannya adalah apakah spirit di dalam instrumen, di dalam konvensi internasional itu tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja perempuan terimplementasi di dalam hubungan kerja perusahaan-perusahaan yang ada di teritori, terutama yang memperdayakan perempuan. Bagaimana Anda menjelaskan itu, saya minta dengan menggunakan konsep keadilan dari hak, treat like cases like, treat different cases differently. Karena itu bagaimana laki dan perempuan secara natural dilahirkan dengan kondisi dan berbagai hal berbeda, itu pertama. Yang kedua, Albert Pendek itu merumuskan satu konsep the rule of law. Salah satu pengertiannya lazim bicara orang tersebut unsur adalah equality before the law. Bagaimana tafsir saudara Probendus terhadap equality before the law dan bagaimana itu diimplementasikan karena ini konsep ini ada yang mengartikan begini, persamaan di muka hukum. Yang mana yang Anda ambil? Atau orang yang berbeda harus diperlakukan setara untuk mengakses lapangan kerja dan pelayanan publik yang lain, termasuk dalam bidang tenaga kerja. Yang mana? Bersama di bukan hukum, atau orang yang berbeda harus diperlakukan setara. Bagaimana saya mau dengar dari Probendus itu spirit itu tampak dalam hubungan kerja pada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan perempuan itu aja dulu. Jadi yang pertama bahwa the Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women itu memang sudah diratifikasi. Kemudian kemudian konvensi ini itu diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Nah, saya kira ini menjadi satu komitmen bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan khususnya di perusahaan. Nah, tentu hari ini yang spirit daripada konvensi ini bahwa tidak ada lagi diskriminasi, tentunya kekerasan di dalam perusahaan atau di dalam dunia kerja. Nah, oleh karena itu saya kira bangsa ini, negeri Indonesia ini harus melakukan perbaikan atau merevisi daripada
undang-undang yang sudah ada untuk memperkuat kebijakan-kebijakan itu sehingga bisa diberlakukan kepada pekerja buruh perempuan. Itu kaitannya dengan hak-haknya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu di sini pengawasan dalam spirit ini bahwa kita pengawasan rekan-rekan ini masih lemah dan sangat terbatas secara struktur. Nah, saya kira untuk memaksimalkan itu berarti tenaga sumber daya manusianya harus ditingkatkan dan dalam jumlah yang memadai. Saya kira itu yang kedua, Pak. Kemudian juga amanatnya bahwa dari semua aspek pendidikan juga bahwa dari sisi sumber daya manusianya bahwa pendidikan dan pelatihan itu bahwa dia harus diberikan kepada pekerja buruh dan menjadi kewajiban perusahaan. Tentunya saya kira hal yang paling penting pada saat pekerja di masa sebelum bekerja harus itu sudah ditekankan syarat, sudah dilihat kualifikasi kompetensi, sehingga kemudian di dalam dunia saya tidak terjadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian hak melihat dengan teori tadi itu bahwa apakah diperlakukan orang yang sama dengan cara-cara yang sama. Saya sependapat dengan Pak Prof bahwa ada kondisi tertentu kepada seseorang yang mungkin tidak sama dengan orang lain. Secara hukum alam misalnya dia dilahirkan dalam tidak sempurna, katakanlah dia disabilitas begitu. Nah, apakah di ruang-ruang publik atau kemudian misalnya dari sisi keadilan dia harus ditindak sama dengan orang yang sempurna? Tentu tidak. Saya kira itu yang dimaksud oleh hak. Berbeda dengan ikuti berkordon tadi. Jadi hak di ruang-ruang publik rasa keadilan yang harus diberikan, tapi tidak kemudian mensamaratakan kepada masyarakat atau pencari keadilan tadi, atau bagaimana memperlakukan misalnya cuti perempuan, cuti hamil. Nah, tidak mungkin laki-laki kan ada cutinya, Bapak. Jadi hanya berlaku bagi perempuannya. Jadi saya lihat cuti hamil dan melahirkan itu ditujukan kepada perempuan saja, dan laki-lakinya tetap normal saja seperti itu. Itu saya kira-kira menurut harus melihat pada bagaimana mendudukan seseorang sesuai dengan kondisi fisiknya, dengan kecacatannya misalnya, ya tentu diperlakukan sama tapi dengan cara-cara yang berbeda dengan sesuai dengan kondisi keadaannya saat ini. Demikian, Pak. Ini harus diperlakukan berbeda ya, sebab tidak ada laki-laki hamil, laki menyusui ya, yang biasanya menyusui laki-laki. Ya, kasih. Baik, terima kasih Prof. Aminuddin Kasim. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Lembang Daripada SHMH. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Yang saya hormati Ketua Sidang dan Sekretaris, yang saya hormati Promotor, penguji eksternal, internal, dan saudara tim penguji, para hadirin juga, dan terutama saudara Prof itu sangat berbahagia saat ini. Saudara Prof, kaum perempuan itu secara kodrati memiliki kelemahan asasi sebenarnya secara kodrat. Nah, ini yang menyebabkan di dalam interaksi antara kaum perempuan dengan mitranya, kaum laki-laki, kaum perempuan itu selalu dalam posisi yang tidak diuntungkan, selalu di bawah, yang seharusnya jangan di atas, jangan di bawah, tapi di samping setara. Itu sebabnya maka hukum itu dalam rangka membuat kesetaraan antara dua mitra ini, maka hukum itu mengenal dua konsep yang sangat penting di sini, yaitu kesetaraan dan pemenuhan. Kesetaraan artinya bagaimana hukum berbuat agar antara perempuan dan laki-laki dalam hubungan yang setara. Walaupun perempuan memang harus kadang-kadang harus dibawa. Kemudian pemenuhan itu maksudnya adalah supaya hak-hak yang diakibatkan oleh kodrat wanita sebagai makhluk yang lemah itu jangan membuat wanita menjadi tidak berdaya, sehingga hak-hak yang
ada akibat kodratnya sebagai makhluk yang lemah itu bisa terpenuhi. Maka di sini hukum hadir untuk membuat itu menjadi lebih baik, menjadi ada keseimbangan persamaan antara lelaki dan perempuan. Nah, barangkali singkat saja saudara Promoventus yang saya mau tanyakan kepada Anda, kira-kira bagaimana idealisasi hukum yang Anda bayangkan dan kebijakan pemerintah yang mungkin sementara Anda bayangkan tentang hukum dan kebijakan yang kira-kira bisa membuat kaum perempuan dan kaum laki-laki ini bisa setara dan hak perempuan bisa terpenuhi. Itu saja. Memang realitasnya faktanya hari ini bahwa perempuan itu selalu ada dinomorduakan gitu. Selalu didiskriminasi dalam segala hal. Karena dianggap tadi perempuan itu lemah, sudah diatur, kemudian ya, kalau tidak banyak maunya, tidak banyak keinginannya. Jadi, tapi sebenarnya undang-undang konstitusi mengatakan ada hak-hak yang sama yang harusnya sebenarnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, kesetaraan itu harus sudah dibangun. Kesadaran harus dibangun bahwa bagaimana mendudukan antara laki-laki dan perempuan ini. Tentu dalam hal-hal yang tidak harus sama dan berbeda. Misalnya begini, di ruang-ruang di perusahaan misalnya, bahwa perusahaan juga perempuan itu mempunyai hak untuk menduduki jabatan pimpinan misalnya. Dia hanya tidak pada tataran pekerja kasar atau karyawan terus. Tapi bagaimana juga itu diberikan haknya untuk jadi pimpinan di perusahaan. Kemudian kita coba tinggalkan ada anggapan bahwa perempuan itu tidak menghasilkan uang, memang cocoknya hanya di rumah urus rumah tangga. Tentu ini harus kita hilangkan. Jadi image pikiran-pikiran itu harus kita hilangkan. Maka ini yang kita harus keluarkan dalam kebijakan bahwa kita dorong bahwa tidak bisa seperti itu. Itu yang pertama. Ya, coba. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak Dr. Agus Lanini SHM. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang yang amat terpelajar dan amat bijaksana, yang saya hormati tim penguji yang berikutnya yang saya hormati tim promotor yang terpelajar dan bijaksana, dan yang teristimewa yang saya hormati penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Irwansyah SHM yang terpelajar dan bijaksana. Beliau penguji saya juga dulu. Selagi perkenalan. Tidak lupa pula Promoventus saya hormati, Bapak Ibu supporter, ada komandan saya di depan saya, Pak Arman Kasim, iya, Bapak Hidayat, Dr. Hidayat, dan Bapak dari Universitas Makassar. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ya, big appreciation oleh Promoventus. Saya sangat apresiasi dengan apa yang disampaikan pada kesempatan ini. Ya, bicara tentang hak sebenarnya itu adalah pembicaraan yang ada di mana-mana di seluruh dunia ya. Sekarang kita bicara tentang hak pekerja. Hak pekerja itu hak asasi. Harus dipegang teguh bahwa hak pekerja itu hak asasi. Kenapa? Dia sudah ada di dalam ketentuan-ketentuan internasional tentang HAM mengenai hak pekerja sebagai hak asasi. Terus mari kita lihat bahwa ketimpangan atau kesenjangan, terutama dilihat dari sisi status ya, perempuan dan laki-laki memang di mana-mana juga terjadi seperti itu. Tetapi tentu yang menarik bagi kita adalah apa yang terjadi di Sulawesi Tengah atau di Toli-Toli. Saya melihat gambaran dari hasil penelitian ini bahwa ya
dari sekian perusahaan, kurang lebih 16 perusahaan, itu tidak sampai, kalau dipresentasikan mungkin tidak sampai 20% ya yang memberikan fasilitas itu, fasilitas sangat terbatas. Dan ini tentu sangat menarik sebenarnya untuk diteliti sebagai bentuk penyimpangan terhadap baik yang ada dalam konstitusi maupun yang ada di dalam ketentuan-ketentuan HAM misalnya. Saya menelusuri bahwa kurang lebih ada 8 sebenarnya konvensi ILO itu mengatur mengenai pekerja, termasuk pekerja perempuan, dan ini tentu sangat menarik jika ini kita coba telusuri, dan ternyata Pemdis mengungkapkannya sangat mendetail tentunya, dan ini saya pikir satu hal yang baik sebagai kajian akademik. Terlepas dari itu, tentu hal menarik bahwa ini adalah penelitian sosio-legal, sehingga perlu mungkin sebenarnya hanya klarifikasi dari Pemdis bahwa apakah dengan metode penelitian sosio-legal masalah yang saudara angkat itu sudah menjawab dari hasil riset ini, sehingga kita mendapatkan gambaran bahwa riset saudara ini implemented nantinya sebagaimana harapan penguji eksternal tadi, bahwa kalau saudara menjadi bupati, apakah itu realistis nantinya? Saya kira itu. Terima kasih. Izin Pak Dokter menjawab. Jadi memang ada beberapa alasan kalau kami memilih penelitian ini adalah sosio-legal, karena Pemdis menganggap sangat membantu mengkolaborasikan hukum dan juga fakta sosial, fakta lapangan di realitas yang ada di lapangan, sehingga bisa melahirkan nantinya satu kebijakan begitu. Nah, oleh karena itu dengan pendekatan sosio-legal ini, ya tentu kita harapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan satu masukan atau mempengaruhi daripada kebijakan-kebijakan yang ada, khususnya misalnya di teritori yang memang masih merujuk kepada Undang-Undang 13. Nanti kalau perdanya disusun, ini menjadi satu bahan bagi saya untuk kemudian mengeksplor ke dalam klausul-klausul, sehingga kemudian ini bisa tertuang di dalam perda tersebut. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa apakah korelasi terhadap masalah di latar belakang kemudian menjadi satu kesimpulan bahwa oleh Pemdis melihatnya di kesimpulan itu sudah sebenarnya terjawab persoalan yang realitas yang ada di permasalahan 1, 2, dan 3. Nah, namun yang kita harapkan bahwa tinggal bagaimana pembuatan atau kebijakan-kebijakan itu lebih fokus kepada perlindungan itu tadi yang belum dilaksanakan secara maksimal, dan juga yang lain bahwa tingkat pengawasan dari dinas teknis dalam hal ini dinas tenaga kerja itu dimaksimalkan, sehingga ruang-ruang untuk terjadinya pelanggaran, diskriminasi itu bisa terjadi begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus Anidi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Awaludin SHMH. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saudara-saudara kembali dan selamat. Yang saya hormati, saya muliakan penguji eksternal Prof. Dr. Iwan Sasyasana, guru kami beserta strategi maupun strategi. Senang bisa satu panggung dengan dia. Bapak Ibu Bapak tim penguji yang saya hormati, saudara Pemdis yang berbahagia, Pak Mul,
kelihatan ada bicara Bapak sudah mulai agak sedikit berubah gitu ya. Tidak apa-apa. Memang itu risiko seorang dokter seperti itu, tingkat kepercayaannya semakin meningkat. Ya, risiko penanya terakhir saya ringan-ringan saja Pak. Kalau saya agak tergelitik mengomentari lampiran disertasi Bapak, fotonya itu kelihatan Bapak yang mengintimidasi itu yang wawancara. Biasanya kalau kita wawancara, makanya saya bertanya, Bapak datang sebagai kabak hukum atau seorang mahasiswa? Tidak usah dijawab, ini tidak perlu dijawab. Selanjutnya dari disertasi dan cara saudara memaparkan, memang kelihatan bahwa Bapak ini ciri-ciri pramuka sejati. Pramuka sejati itu selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat, apalagi kepentingan perempuan gitu. Saya bisa juga katakan bahwa kelihatannya Pak Mulyo ini pemerhati perempuan juga. Tidak ya Pak ya? Sekarang berkaitan dengan itu, apakah ini yang mendasari kira-kira Bapak mengangkat lebih memfokus penelitiannya ke lokusnya ke perempuan? Silakan. Jadi memang yang pertama disampaikan bahwa S1 saya itu juga tenaga kerja, jadi S2 tenaga kerja, kemudian S3 saya coba, tapi substansi yang berbeda. Kemudian S3 ini saya ambil perempuan, karena saya melihat perempuan ini yang selalu menjadi selalu yang kan tidak dijamin, tidak selalu diposisikan pada yang lemah, karena alasannya selalu lemah, jadi tidak bisa berpikir, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bikin apa-apa. Kita bisa katakan bahwa ada perusahaan itu membuka lowongan kerja, tapi dia sudah batasi memang bahwa kami tidak menerima perempuan. Nah ini kan sudah nyata dan sangat diskriminasi. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa perempuan itu tadi yang disampaikan Pak Pro bahwa kerjanya halus, cermat, teliti. Nah memang banyak perusahaan, kalau kita bandingkan ya di data saya Pak Dokter, itu memang masih banyak pekerja laki-lakinya daripada perempuannya. Tetapi mungkin dengan cara inilah bisa mendorong, bisa mengangkat harkat martabat perempuan yang juga punya hak asasi manusia. Oke, cukup Pak Bol. Pertanyaan terakhir, saya sepakat dengan Bapak. Undang-undang Cipta Kerja itu banyak kekurangan, kesulitan dengan undang-undang sebelumnya. Tapi sebagai seorang pelajar hukum, bagaimanapun kalau undang-undang sudah lahir maka kita harus hormati dan kita harus jalankan undang-undang itu. Terkait dengan hasil penelitian, pasti Bapak sudah meneliti terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang 13/2003, di mana letak banyak mengandung kesimpang siuran yang Bapak maksud itu di Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang 13/2003, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan perempuan yang Bapak teliti. Silakan Pak. Ada memang yang sedikit berbeda itu antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang 13 terkait kalau tidak salah sisi jam kerjanya. Jadi jam kerja itu kalau di Undang-Undang 13 bahwa di malam hari itu jam 23 sampai jam 7 pagi itu kan boleh mempekerjakan perempuan, tapi dengan menjamin segala kebutuhannya, makan dan minumnya. Tetapi kalau itu ditekankan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, masalah jam kerja malam. Nah, dan itu sangat dibatasi dalam hal yang tertentu saja bisa dilakukan oleh perusahaan yang mempekerjakan perempuan. Itu yang satu hal yang pernah saya dapat. Yang kedua terkait upahan. Jadi selama ini bahwa sistem penggajian di perusahaan itu perempuan selalu diperhitungkan dalam jumlah yang rendah. Walaupun sebenarnya di kabupaten di provinsi itu ada WK, ada WP. Nah itu juga yang penekanannya saya lihat di Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti dibaca kembali. Terima kasih Pak Dr. Awaludin. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi, Komisi. Silakan Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Yang saya hormati Pak Profesor
dewasa. Bapak-bapak tim penguji yang saya hormati dan para hadirin, ada Pak Dr. Hidayat, ada Pak Kasim. Saya kira saya singkat saja ya. Di alur pikir atau di kerangka pikir, Provendus sudah mencoba mengkonstruksi beberapa perspektif teori hukum ya. Antara lain misalnya teori yang dikembangkan oleh Lawrence Friedman ya. Ya seperti dipahami bahwa Lawrence ini adalah ahli sosiologi hukum ya, yang banyak memberikan pandangan atau pemikiran tentang sistem hukum itu sendiri. Namun sistem hukum yang dikembangkan itu ya banyak juga dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial, budaya dan politik. Nah, saya ingin mendapatkan komentar dari Provendus terkait dengan hasil risetnya ya. Jadi apakah ada pengaruhnya itu ya antara budaya tadi ya, yang diungkapkan oleh Lawrence itu dengan aspek politik ya, khususnya di toli-toli itu, terutama yang terkait misalnya dalam perspektif budaya lokal wisdomnya ya. Apakah ada pengaruhnya itu ya? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penelitian terdahulu. Ini juga ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang Anda kembangkan di disertasi ini ya. Antara lain misalnya penelitian yang dikembangkan oleh Wati Nilam gitu, terkait dengan implementasi kebijakan pekerja perempuan. Nah, sebenarnya apa yang menjadi esensi perbedaan ini ya? Saya belum melihat secara detail di disertasi ini antara riset Anda dengan riset-riset yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu. Ya, itu dua pertanyaan, saran terutama soal novelty atau kebaruan ya. Ini juga saya kira penting untuk lebih dieksplor itu. Dukungan-dukungan teori yang terkait dengan kebaruan novelty yang Anda katakan tadi itu. Jadi kebaruan itu bukan hanya Anda men-challenge beberapa teori-teori yang ada di sini ya, misalnya teorinya Lawrence Friedman dan teori-teori keadilan ya, tetapi bisa saja Anda melihat dalam perspektif lain. Apakah dari soal metodologinya misalnya yang bisa lebih dikembangkan atau dalam perspektif lain. Saya kira itu beberapa hal yang perlu barangkali Provendus untuk memberikan sedikit komentar ya, sedikit saja terkait dengan dua hal yang saya buka. Terima kasih. Yang pertama bahwa berkaitan dengan budaya dan politik, sesungguhnya perempuan itu punya hak demokrasi, hak untuk menyampaikan aspirasi dan keinginannya. Sehingga kemudian oleh perusahaan itu membuat wadah yang namanya serikat pekerja, dan disitulah para buruh meluangkan keinginan-keinginannya, menyampaikan lewat aspirasi mereka lewat serikat pekerja tersebut. Tapi di sisi itu di tingkat pekerja. Nah, namun oleh pemerintah daerah misalnya di kabupaten itu mereka diberikan ruang untuk menyampaikan dalam misalnya dalam rapat kerja oleh pemerintah daerah atau legislatif. Mereka juga diberikan menyampaikan hak-haknya sebagai warga negara yang juga harus mendapatkan perlakuan yang sama oleh pemerintah, oleh negara dalam hal ini. Jadi wadahnya itu adalah wadah serikat pekerja secara politik di lingkungan mereka itu mereka lakukan. Itu satu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Nilam itu yang membedakan dengan penelitian kami kalau melihat di sini bahwa perlindungan sosial, jaminan sosial tentu di Wati Nilam ini jaminan sosial maksudnya adalah kesejahteraan pekerja, kalau misalnya BPJS, ketenagakerjaan. Nah ini yang mungkin kami di dalam penelitian kami itu belum ada kami sampaikan pemberian jaminan itu. Maka itu menjadi satu hal juga kami dorong bahwa akan dimaksimalkan, dioptimalkan pemberian jaminan sosial tersebut. Demikian Pak. Baik, terima kasih Prof. Selamat Riyadi. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Subadana SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Provinsi. Saya tidak bermaksud lagi untuk mengajukan pertanyaan pada kesempatan ini karena seperti yang disampaikan oleh Profesor, Anda sudah melewati beberapa tahapan sebelum hadir dan berdiri di depan peserta program pada hari ini. Meskipun demikian, saya memberi apresiasi kepada saudara atas kajian perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan ini menunjukkan bahwa saudara Promovenus ini punya perhatian yang sangat tinggi terhadap makhluk yang berjenis kelamin perempuan ini. Tentu saudara Promovenus ini sangat penyayang juga terhadap istri ya, karena istri itu kan perempuan. Saudara Promovenus, saya ingin tanggapan saja dari saudara Promovenus di dalam peraturan perundang-undangan istilah perempuan itu yang merujuk kepada makhluk yang menyusui atau dia sudah melahirkannya, dia bisa hamil, makhluk manusia ini ya. Selain istilah perempuan juga dikenal istilah wanita, dan perempuan dan wanita ini digunakan silih berganti dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang ketenagakerjaan itu menggunakan istilah wanita. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga Undang-Undang 23 tahun 2004 menggunakan istilah wanita. Undang-Undang Kewarganegaraan Perseroan itu menggunakan istilah perempuan. Nah, saya mohon tanggapan dari saudara Promovenus kalau ada alasannya, ya, mengapa saudara menggunakan istilah perlindungan pekerja perempuan bukan wanita? Kalau ada silakan singkat. Saya melihatnya secara nomenklatur. Nomenklaturnya mengatakan begini, kalau dia wanita adalah wanita dewasa, hanya wanita yang dewasa, itu usulnya mungkin 30 sampai 50. Tetapi penggunaan kata perempuan di dalam peraturan perundang-undangan itu mencakup semuanya. Jadi pekerja perempuan itu bisa perlindungan untuk anak-anak dalam konteks perlindungan pekerja perempuan, bisa juga perempuan dewasa ya dan wanita. Jadi tergantung sebenarnya kalau melihat kajian penelitiannya apakah wanita yang mau digunakan atau perempuannya. Tapi perempuan dalam arti adalah wanita dewasa yang dalam dilindungi, bisa juga anak-anak di dalamnya. Kalau wanitanya wanita dewasa saja. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Cukup. Terima kasih Profesor Badana. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Sutarman Yodo, SHMA. Silakan Prof. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Adam Malik, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Irwansyah, penguji eksternal, serta yang amat terpelajar Bapak para penguji lainnya, para hadirin yang saya hormati, serta saudara Promovenus yang berbahagia. Di dalam kesimpulan Anda mengatakan pelaksanaan hak-hak pekerja buruh perempuan belum berjalan sebagaimana mestinya. Demikian pula perlindungan buruh di dalam pemenuhan hak-haknya yang juga tidak sebagaimana yang diharapkan. Dari segi teori penegakan hukum, pertanyaan saya, mengapa hal itu bisa terjadi? Dari aspek mana? Kenapa demikian? Hal berikutnya yang saya ingin tanya, Anda dalam hal ini sudah melakukan studi perbandingan Malaysia, Singapura,
tentu melihat seperti apa aturan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda perlindungan hukum pekerja perempuan bagaimana idealnya, bagaimana seharusnya dari studi perbandingan Anda lakukan? Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Izin menjawab terkait perlindungan, bahwa kenapa realitasnya masih terjadi di perusahaan tempat kami penelitian, karena satu, pemahaman daripada undang-undang oleh perusahaan itu belum banyak mengetahui, dan juga yang kedua memang kekurangan dari dinas teknis yang sangat terbatas melakukan sosialisasi ataupun pembinaan kepada perusahaan. Nanti ada masalah baru mereka datang turun, atau pekerjanya melapor ke dinas teknis baru ada follow up, baru ada penanganan. Jadi itu satu pokok. Jadi pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan itu yang salah satu penyebabnya. Yang kedua, pemilik modal harus mengetahui saya adalah modal saya mengeksploitasi, saya kasih kerja Anda kerja saya bayar, tidak kerja silakan berhenti. Jadi memang ada satu kelemahan itu juga Pak Prof di dalam yang saya temukan. Kemudian untuk perbandingan tiga negara, sesungguhnya bukan hanya di tiga negara itu ada terkait cuti melahirkan ya, cuti hamil, bahwa di beberapa negara itu memberikan jangka yang cukup lama. Termasuk sebenarnya di Malaysia itu memberikan cutinya sampai 5 bulan, 6 bulan Malaysia. Kemudian ada negara lain sampai 9 bulan. Jadi itu membuktikan bahwa cuti yang cukup lama bagi perempuan hamil dan melahirkan itu mengurangi tingkat kematian antara ibu dan anak. Itu ada beberapa referensi yang saya baca. Jadi perbandingannya begitu Pak Prof. Jadi Indonesia jauh masih dari yang kita harapkan. Nah, ke depan tentu kita ingin ada perbaikan regulasi yang bermasalah itu atau yang belum sesuai. Kemudian idealnya tentu saya ingin di dunia kerja ini ada pekerja informal dan formal. Dan untuk perempuan yang bekerja di ruang-ruang informal tentu kita juga inginkan bahwa mereka terlindungi. Kalau mungkin hari ini ada usaha pemerintah pusat mengeluarkan regulasi tapi belum sampai pada di situ. Jadi itulah kira-kira saudara idealnya bahwa semua harus terpenuhi hak-haknya, terjamin kebutuhannya, terutama KHL Pak Prof. Kebutuhan hidup layak itu yang saat ini untuk pekerja itu ada sekitar 60 dan itu masih jauh, sehingga mereka setiap tanggal 1 Mei yang kita tahu adalah hari buruh internasional ini, mereka selalu turun ke jalan berdemo hanya dalam rangka menuntut hak-hak dan perlindungan oleh negara kepada pekerja buruh perempuan tersebut. Demikian Pak Prof. Terima kasih Prof. Saya kira menarik apa yang kita diskusikan pada hari ini tentang bagaimana perlindungan terhadap pekerja atau buruh perempuan. Tapi kita juga saya lihat tim uji bias gender ini ada semua laki-laki. Tidak ada anggota tim penguji perempuan seperti biasanya. Baiklah, saya kira Prof. itu setelah menjawab semua pertanyaan dengan sigap dan tugas ya. Tadi ada beberapa yang saya dengar bahwa perlu ada perbaikan Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan dan termasuk Ciptaker ya 11 2020 ya. Kira-kira kalau dari aspek hukumnya saja, kalau Romo Bendus misalnya masuk dalam tim paling untuk perubahan atau peningkatan undang-undang perlindungan bagi tenaga kerja khususnya perempuan, kira-kira aspek apa yang paling penting misalnya untuk ditambahkan atau untuk diperbaiki dalam perubahan undang-undang kalau itu terjadi? Silakan. Terima kasih Pak Prof. Jadi itu dalam hal ini perlindungan aspek bagaimana kita bekerja
fokuskan pada bahwa aktivitas cuti yang selama ini kan sudah ada secara responsif dan tadi itu progresif juga ada, cuma tidak dilaksanakan. Maka itu harus kami tekankan bahwa siapapun pasti mengalami namanya kalau istri laki-laki hamil dan melahirkan itu kesulitan. Maka kami dorong cuti maternitas itu yang seperti Malaysia sudah berlakukan dalam jangka yang cukup lama dan itu berhasil. Maka itu salah satu aspek untuk memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja buruh perempuan di dalam rumah tangga ini. Terima kasih, Bapak. Sanksinya memang belum ya, atau dalam implementasi yang perlu kita penguatan. Misalnya kalau tidak ada di undang-undang. Ya, di Undang-Undang 94 tadi itu bahwa tapi implementasi yang tidak ada, Pak. Jadi itu yang kita dorong mungkin kita perkuat. Terima kasih. Pengawasan, jadi saya garis bawahi ada diskriminasi dan pengaturan perlindungan. Ya. Siap, Pak. Saya kira baiklah Ibu dan Bapak-bapak hadirin sekalian, tim memuji. Saya melihat bahwa sidang tidak perlu diskorsing karena nilai dari masing-masing tim pemuji sudah dimasukkan, sehingga saya langsung membacakan saja hasil daripada sidang ujian promosi doktor pada hari ini. Izinkan saya membacakan prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,97. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A, sehingga IP kumulatif menjadi 3,99. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Mulyadi dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Sebelum saya mengundang untuk menandatangani berita acara, apakah saudara setuju dengan hasil yang saya bacakan? Silakan ke depan. Ini juga prinsip jadi ditanya dulu kalau tidak setuju. Tidak ada pemaksaan. Dan saya mohon kita berdiri sejenak untuk Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Mulyadi menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi, hukum, dan pembangunan. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Ya, kita bisa beri aplaus kepada doktor baru kita yang fresh from open. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, perlu saya sampaikan bahwa sejak selesai yudisium kita sudah bisa memanggil Pak Dr. Mulyadi, dan beliau juga sudah berhak menulis di depan namanya gelar DR. Ibu, Bapak hadirin sekalian, sebelum kita akhiri sidang hari ini, saya mempersilahkan kepada Bapak Dr. Mulyadi untuk memberikan ucapan terima kasih. Silakan. Kesempatan
dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kami telah melewati tahapan ujian promosi pada pagi hari ini. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada tim penguji, khusus kepada promotor kami Pak Prof. Sudarman Yodo yang banyak membantu kami mencurahkan segenap pemikiran beliau waktu kami menulis, menyusun dan menyelesaikan disertasi. Begitu juga dengan Pak Prof. Sudarman selaku promotor yang sama-sama dari awal membimbing kami sehingga pada hari ini kami bisa bertanggungjawabkan di sidang promosi kita ini. Tentu harapan kami insyaallah Allah yang membahas segala ilmu yang dapat memberikan kepada kami selaku promotor dan promotor. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Pak Rektor Universitas Tadulako yang memberikan kesempatan kepada kami untuk kuliah di pasca ini di program S3, dan juga selanjutnya kepada Pak Prof. Dr. Adam Malik selaku Direktur Pasca. Terima kasih Pak, kami bisa didorong terus untuk bisa menyelesaikan berada pada Januari akhir ya, alhamdulillah, sehingga mengurangi sedikit di ujung, jadi bisa hari ini kami selesai, alhamdulillah. Terima kasih Pak Prof ya. Kemudian Pak Prof. Selamat ya selaku Ketua Prodi ya, di antara kami kuliah beliau masuk sebagai Ketua Prodi ya, terima kasih banyak fasilitasi membantu ya, bersama jajaran beliau di ruangan di bulan yang luar biasa. Kerja kami dengan waktu yang sangat singkat bisa menyelesaikan ini. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Iwansa SMA ya Pak, sudah jauh-jauh dari Makassar memenuhi undangan kami untuk menjadi tim penguji. Kemarin ada sedikit insiden beliau Pak, pesawat mendarat ya Pak Prof. Rupanya pesawat sudah ban sudah keluar tapi tidak bisa mendarat Pak, jadi kembali lagi terbang. Jadi alhamdulillah kami tidak terjadi apa-apa. Nah, harapan selalu sehat Pak Prof, panjang umur. Nah itulah, terima kasih sekali lagi Pak Prof. Iwansa. Juga terima kasih kepada Pak Dr. Suwandi dari Melawan ya, saudara saya, keluarga saya. Terima kasih Pak, terjumpa di pasca di sini ya, alhamdulillah. Untuk ilmu juga yang diberikan. Kemudian Pak Prof. Dr. Abdul Kasim ya, kami terima kasih banyak Prof. dengan seluruh buku yang kami pinjam, yang kami pakai dalam menyusun. Beliau pinjamkan buku saya Pak, jadi banyak yang untuk saya tuangkan karya buku-buku di dalam saya Pak Prof. Amin, dan beliau setiap hari kebeli-beli sering Pak. Jadi kami dengan Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Kemudian Pak Dr. Lebang yang sering berdiskusi, dan setiap saat kalau saya telepon pasti beliau angkat jawab WA-nya juga. Terima kasih Pak Dr. Kemudian Pak Agus Lanini ya, di akhir-akhir injury time banyak membantu saya setelah tutup kemarin sampai hari ini penyempurnaan bisa saya lakukan. Terima kasih Pak Dr. Agus. Pak Awaludin ya, walaupun saya baru kenal di sini di pasca setelah penelitian, alhamdulillah bisa berkomunikasi bagus ya, silaturahminya juga bagus ya. Terima kasih Pak Dr. Awaludin. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Dr. Hidayat Aparate. Terima kasih Kakanda hari ini bisa meluangkan waktu hadir. Pak Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah, terima kasih Pak sudah hadir memberikan apresiasi. Ada kakak-kakak saya di Pramuka, wakil daerah, ada Pak Rahman, terima kasih bersama Ibu. Juga kakak-kakak yang ada di belakang, ada Kak Nabi, kepala yang saya tidak sempat sebutkan, Pak Kaudit, Pak Sekretaris keluarga hadir. Ya, terima kasih pada kesempatan ini Pak Dr. Toli, Pak Kabit, dan saya bersyukur juga teman-teman saya yang hadir dari Toli, keluarga saya, ada kakak saya tertua Pak Indar dari Biasa hadir, adik-adik sepupu saya, kemanakan, saudara-saudara saya, kemudian tentu istri saya, ya, alhamdulillah dengan anak saya bisa hadir.
Ya, ternyata yang juga rekan-rekan dari angkatan 22 pengemudi gazebo. Nah, ini adalah suku yang sudah lebih dokter. Jadi gazebo ini banyak kesannya Pak, banyak memberikan inspirasi. Jadi kalau sudah duduk di gazebo ini sudah sedang pemikiran Pak. Tapi dalam rangka menyempurnakan ini disertasi. Nah itu teman-teman saya di gazebo angkatan 22, terima kasih. Tentu yang sangat berbahagia adalah istri saya. Jadi anak saya ini kuliah ini kan tidak kuliah dengan sistem tetap kuliah, tidak kuliah mandiri, tidak lepas jabatan. Jadi saya setiap minggu Pak melintas dengan melewati kebun kopi, kota raya itu Pak, Gunung Bala. Jadi luar biasa tantangannya. Mungkin kalau ada Ibu Dr. Helia Aksan juga yang awal beliau yang mendorong kami untuk masuk di S3 itu ketua prodi Dr. Ibu Helia Aksan. Dan terima kasih juga. Jadi memang kata orang betul Pak bahwa di balik kesuksesan seorang suami itu ada istri yang tangguh dengan jadi dengan segala upaya dan pengorbanan yang hari ini bisa saya buktikan bisa menyelesaikan studi sesuai dengan harapan keluarga tentunya dan kami juga. Terima kasih hadir di keluarga kami ya semua di sini Pak. Dan mungkin yang tidak ada Kak Anto untuk urus keluarga, terima kasih Pak Anto ya. Bukan namanya Kak Anto ya, Sulwan. Tapi di pramuka kami Pak Anto Pak. Jadi semua adik-adik saya, saudara-saudara saya yang hadir, rekan-rekan sekali lagi terima kasih. Ibu Sekro, makasih hadir namanya Ibu Sekro Pak. Terima kasih Ibu Sekro sudah hadir untuk mengapresiasi pada hari ini. Dan belum juga dalam menyelesaikan studi, insyaallah kita doakan lancar. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan kepada seluruh ibu-ibu sekali lagi kami sangat berbahagia dan semua apa yang sudah diberikan itu menjadi amal jariah bagi kami selaku Provinsius yang sudah menyelesaikan studi pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya kira saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus sekali lagi buat Pak Dr. Wajilan. Saya kira beliau sangat berbahagia karena pada saat promosi dihadiri oleh kolega, teman-teman, keluarga ya. Nah, jadi dari audiens ini melihat bahwa Pak Dr. Mulyadi ini juga yang aktif di organisasi khususnya pramuka ya. Jadi pandu sejati. Baiklah Ibu Bapak hadirin sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya katakan ditutup.